pagi ini tanggal 28 Desember 2020 kami Komnas HAM, tim yang melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa penembakan di kilometer 50 ya, di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang ingin kami sampaikan ini berhubungan dengan ya, hal-hal langkah-langkah yang telah kami ambil ya. Komnas HAM telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak tanggal 7 Desember 2020 begitu mendengar adanya terjadi peristiwa tersebut. Tim Komnas HAM telah memintai keterangan berbagai pihak, antara lain baik dari FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, serta dokter forensik. Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari kepolisian serta memeriksa saksi-saksi baik dari FPI, petugas polisi di lapangan, dan saksi dari kalangan masyarakat yang merasa melihat peristiwa tersebut. Tim penyidik Komnas juga melakukan ya, investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah ya, barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi ya. Di antaranya adalah pertama, didapatkannya proyektil peluru ya, di Mas Anam tolong, proyektil peluru ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ya, ini proyektilnya bentuk ini ya. Ini proyektil dan juga selongsong ya, dan juga selongsong ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan ya, di jalanan itu ya. Nah ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan apa, semacam serpihan atau pecahan ya dari bagian mobil yang kita duga memang saling apa, serempetan begitu ya, pecahan-pecahannya. Nah ini Mas Anam ya. Tim juga ya, tim lapangan juga mengambil atau mendapatkan beberapa bukti petunjuk lainnya seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan ya, dan beberapa yang lain ya. Nah ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan.
selongsong dan proyektil yang sudah Nah, terhadap ini semua, baik saudara semua, ya, terhadap ini bukti-bukti ini, alat-alat bukti ini, terutama selongsong dan proyektil, tentu kami membutuhkan ahli nantinya untuk mengujinya, ya. Nah, dalam kesempatan ini juga, selanjutnya, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa selama proses penyelidikan, Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta, terutama karena tersebarnya informasi yang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebagian besar adalah hoax. Ya. Nah, ini saya pikir kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita yang atau keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, atau keterangan Komnas HAM untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi, gitu. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini, ya, karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus, ya, menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan, ya, apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu, ya. Nah, ini bukti-buktinya, ya, bahkan belakangan mulai semacam menyerang personal, ya, Komnas HAM, ya, yang disampaikan melalui media-media sosial. Nah, saya pikir ini perlu dihentikanlah, ya, yang begini-begini supaya masyarakat tidak bertambah bingung dengan persoalan seperti ini. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Anam untuk menambahkan keterangan yang perlu disampaikan atau Mas Rika. Silakan Mas Anam. Ya, selamat pagi. Yang pertama-tama kami mohon maaf karena memang karena situasi COVID ini harus bersusah payah teman-teman meliput kami. Ada mekanisme yang harus kami jalanin sesuai dengan protokol kesehatan, dan terima kasih untuk itu semua. Banyak masukan sebenarnya dari teman-teman organisasi media. Kalau bisa ada online dan sebagainya, kami bilang untuk ini kami mohon maaf banget, pertimbangannya memang keamanan dan hoax gitu. Karena memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, bahwa kita banyak menerima hoax dan sebagainya. Oleh karenanya ini offline saja, biar tahu sama tahu, tidak ada tafsir-tafsir yang lain. Ya, saya akan nambahkan aja detail-detail. Yang pertama, proyektil jumlahnya 7. Satu, kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin. Yang kedua, selongsong 4. 3 utuh, 1-nya kami duga itu adalah bagian belakang ini kayak bagian pelatuknya itu, tapi ini kita duga yang foam selongsongnya itu 3. Jadi ini foam 3, bentuknya memang nggak berubah, gitu ya. Kalau yang satunya bentuknya apakah ini betulan bagian dari selongsong itu kami belum bisa menilai, makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu, kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah, ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat 1 yang tidak terlalu firm. Yang berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji karena secara kasat mata kemarin waktu kita lihat di pemeriksaan mobil, itu ada yang sebagian kecil banget itu ada yang identik, tapi yang lain
harus dipastikan. Nah, identik itu pengertiannya identik kasat mata, bukan identik secara ilmiah harus diuji lapor dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang masih butuh proses. Ini semua, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, masih membutuhkan uji balistik. Nah, kami sedang mengupayakan uji balistiknya sifatnya terbuka dan transparan, akuntabel yang paling penting. Apa itu? Ya kalau bisa diakses dan sebagainya, itu akan membuat terangnya peristiwa. Jadi ini kami temukan di beberapa titik, gitu ya. Tidak satu titik, tapi di beberapa titik. Nah, kami tidak bisa menyebutkan titiknya di mana saja, karena itu sedang kami cross check ulang titik mana saja yang sesuai dan tidak sesuai. Tapi ini sengaja kami launching karena memang proses kami sudah meriksa anggota polisi yang bertugas malam itu, memeriksa saksi dari FPI yang juga bertugas malam itu. Jadi kami cross check semuanya dan ini kami temukan di awal-awal peristiwa ini. Jadi kecepatan kami menemukan ini semua. Ada juga yang kami nggak menemukan, yang karena sifat kehati-hatian kami di awal itu apapun kita ambil, misalnya ini entah ini ada hubungannya ataukah enggak, tapi ini karena ini earphone belum tentu ada hubungannya dan ada beberapa barang yang lain belum ada hubungannya, tapi memang kami ambil karena titik itu menurut kami ketika itu masih ada peristiwanya yang bisa kita bayangkan. Ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan sebagainya di publik. Jadi kami nusurin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya? Yang gede itu mana ya? Ini. Karena yang kami ada mobil ketembak macam-macam kayak begini juga kita ambil. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, penting untuk kami utarakan di sini karena apa? Kami belum pernah ngambil kesimpulan apapun. Jadi kalau ada yang berita macam-macam yang sudah ngambil kesimpulan dan sebagainya, kami pastikan itu hoax. Wong ini aja kami belum melampaui. Terus juga masih ada ahli yang nanti ngecek ahli forensik dan lain sebagainya, itu belum kami lakukan. Semoga dalam minggu ini bisa kami lakukan sehingga sesegera mungkin kami mendapatkan informasi lebih baik, gitu ya. Itu tambahan, silakan Pak Beka. Terima kasih Mas Anam, Mas Beka, jika ingin tambahkan silakan. Iya, saya menambahkan sedikit saja. Ada beberapa poin. Yang pertama saya mau menekankan soal hoax. Memang sudah banyak sekali beredar tentang hoax-hoax yang ada, menggabungkan analisa kesimpulan Komnas untuk peristiwa yang lain digabungkan dengan peristiwa yang sedang diselidiki oleh Komnas. Saya berharap publik, masyarakat itu bisa lebih kritis dan ikut berpartisipasi aktif untuk menyebarkan narasi yang sehat soal penyelidikan Komnas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian betul apa tadi yang disampaikan Pak Anam, bahwa sampai saat ini Komnas belum mengambil kesimpulan. Bahkan kesimpulan awal saja kita belum menyampaikan ke publik. Begitu. Artinya apapun kemudian analisa atau berita yang beredar dari masyarakat tidak dalam tanggung jawab Komnas HAM terkait dengan kesimpulan peristiwa ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya kira ini mengulang lagi soal komitmen Komnas. Kami akan bekerja transparan, objektif, dan partisipatif. Artinya partisipatif ini kami membuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat yang memang memiliki data kesaksian, gitu. Karena ini tentu saja
penyelidikannya belum selesai, untuk bisa memberikan kepada Komnas. Barangkali ada yang terlewat dari Komnas, saksi-saksinya atau kemudian barang bukti yang lain. Itu yang tiga. Terakhir dari saya kira kami akan bekerja secepat-cepatnya, gitu ya, supaya ini tidak melebar kemana-mana, menjadi analisa yang macam-macam begitu, sehingga publik bisa mendapatkan berita yang berimbang, kesimpulan yang objektif, dan tentu saja bersandar pada prinsip dan standar hak asasi manusia. Saya kira itu, terima kasih. Baik, Mas Beka, Mas Anam, terima kasih. Sekali lagi saya ingin sampaikan, pertama saya Amiruddin Al-Rahab, ya, Wakil Ketua. Mas Khairul Anam, pimpinan tim ini, Ketua tim, dan Mas Beka, ya, BK Ulung Aksara. Itu yang ingin kami sampaikan pagi ini, ya. Mudah-mudahan informasi yang ingin kami sampaikan ini bisa menambah informasi kepada publik tentang bagaimana proses ini sedang kami jalani. Nah, saya ucapkan terima kasih, ya, atas perhatian teman-teman semua, dan juga kami dari Komnas HAM ingin juga dukungan dari saudara semua agar ini juga berjalan baik, ya, dan tidak terus adanya bertambah informasi yang hoax tadi. Mungkin demikian ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada ingin Anda bertanya lebih detail, ya, bisa langsung ke Mas Anam, ya, dan juga Mas Beka. Saya pikir ini cukup, ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara semua. Salam. Di aja Pak, di depan sini aja Pak. Duduk aja Pak. Duduk aja Pak. Makan Mika ya, makan Mika. Kalau misalnya dari sana dan belakang ya. Jadi kalau ada informasi soal rumah kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Karena itu juga yang di-quote adalah statement saya. Jadi saya pastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan. Ya. Sampai saat ini pun kami masih berproses mendetailkan semua narasi kronologi peristiwa. Sampai saat ini, sampai semalam kami juga masih memeriksa kembali. Nah, pertanyaan soal rumah penyiksaan itu sejak 2 hari yang lalu sudah bertubi-tubi ditanyain ke kami, dan kami pastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah kami sampaikan. Kalau ada yang menulis berarti ya salah. Karena ada progres yang berbeda antara Kapolda dan Mabes Polri terkait apakah itu pabrikan atau pabrikan. Nah, dari penyelidikan yang sama dalam Komnas HAM, definisinya apa itu? Soal yang dijadikan dua alat bukti. Karena kita sudah memeriksa 2 bukti yang ada di Polda. Apakah itu 2 pistol itu rakitan atau tidak? Soal pistol rakitan ataukah tidak nanti di laporan akhir. Soal proyektil itu terkait pistol rakitan ataukah tidak itu harus uji forensik, uji balistik. Jadi belum kita simpulkan. Jadi kami cuma menyampaikan di sini bahwa kami menemukan sekian proyektil, sekian selongsong peluru. Nantinya masih ada proses berikutnya untuk menguji itu apakah itu keluar dari
rakitan atau keluar dari pabrikan atau pabrikan saja, rakitan saja kita tidak tahu, Mas Ian. Nah, itu yang butuh proses berikutnya. Semoga proses itu bisa transparan, akuntabel, dan segera bisa kita akses bersama-sama. Karena ini penting ditunggu oleh semua orang. Terima kasih. Dari barang bukti yang ada, itu kan bisa dikasih apakah polisi ini menggunakan senjata panjang atau memang menggunakan pistol. Dengan dua senjata itu kan kita bisa mengetahui apakah ini dari memang satuan reserse atau memang pasukan dari kepolisian. Pertama itu. Yang kedua, apakah sebenarnya selama ini Komnas HAM sudah melihat di data yang ada. Dari situ kan juga kita tidak tahu sudah terjadi apa yang digunakan yang ada di tubuh korban. Buat saya. Nunggu laporan, Pak, ya. Jadi kalau masuk ke substansi, nunggu laporannya, karena ini semua informasi diberikan kepada Komnas HAM oleh saksi, oleh keluarga, diberikan kepada Komnas HAM. Polisi juga dengan metode pemeriksaan, akhirnya kita juga dapat berbagai informasinya juga. Nah, itu semuanya harus diuji dengan ahli salah satunya. Jadi kalau terkait senjata dan sebagainya, Komnas HAM tidak punya, secara ilmiah Komnas HAM tidak punya kemampuan untuk itu dan tidak bisa menilai, makanya prosesnya harus diuji secara ilmiah ke uji balistik dan harus dilihat juga oleh ahli. Walaupun Komnas HAM punya secara panjang pengetahuan soal itu, tapi itu sekedar pengalaman. Ya, terkait dengan CCTV, kami sudah memperoleh bukti rekaman dari Jasa Marga, baik itu sebelum peristiwa maupun saat peristiwa, sebelum persisnya peristiwa itu terjadi. Begitu. Jadi ini juga terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya. Gitu. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-belumnya kami juga memperoleh buktinya. Hanya bukti itu tentu saja masih perlu dianalisa, karena ini kan masih kasar lah, gitu. Masih kasar begitu, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait itu kemudian sedang kami dalami, begitu. Itu nanti kesimpulannya benar atau tidaknya, itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silakan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Kami selama ini selalu membuat pernyataan tertulis. Kalau memang kemudian ada update-nya, nanti juga kawan-kawan bisa melihat. Selain itu tidak ada. Saya kira itu cukup. Pak, tadi Pak. Tadi kan dikatakan Pak Amir kan sudah melakukan pemeriksaan dari kepolisian. Untuk eksekutor apakah sudah diperiksa? Berapa orang? Yang petugas yang bertugas di malam itu sudah kami periksa. Cuman memang di tim sedang didalami apakah perlu pemeriksaan ulang untuk memperdalam beberapa hal ataukah cukup. Nah, ini di tim sedang mendiskusikan. Di saat yang sama kami juga memeriksa saksi dari FPI, saksi-saksi yang menurut kami juga kualitasnya ini memang cukup panjang kami periksanya, lebih dari 6 jam. Ya, lebih dari 6 jam kami periksa, polisi juga kurang lebih jam segitu juga, di saat yang sama di tempat yang berbeda.
Jadi memang kami mencoba untuk semua informasi kita gali. Dari saat inilah kita sedang mengkonsolidasi temuan-temuan itu, keterangan-keterangan itu dengan temuan-temuan Komnas HAM sendiri. Jadi tidak ikut juga keterangan FP, keterangannya polisi, kita rangkum mana yang logis, mana yang tidak, dan sebagainya bisa kita persesuaian dan tidak konteks pembuktiannya begitu. Terima kasih.